Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Dalam perjalanan saya hari ini, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti perjalanan saya, yaitu belusukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Ada apa di Trenggalek? Mari ikuti perjalanan saya hari ini. Yang belum subscribe, saya persilahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pula tekan pula tombol notifikasi. Mari ikuti perjalanan saya hari ini di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Dalam kesempatan ini saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk mereview tentang sejarah Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Trenggalek berasal dari kata treng atau dan galeh. Treng artinya terang benderang, dan galeh artinya hati. Jadi Trenggalek itu berasal dari terangnya sebuah hati atau kesadaran diri. Dikisahkan dahulu kala ada seorang putri dari kerajaan Mojopahit yang bernama Nyai Roro Amis. Beliau disebut Nyai Roro Amis karena mempunyai penyakit kulit yang seperti kudis dan baunya amis. Beliau dititipkan kepada seseorang di Kabupaten Trenggalek yang waktu itu masih Kabupaten Wengker, masih bagian dari Kabupaten Wengker. Suatu hari Nyai Roro Amis merasa risih akan penyakitnya. Beliau kemudian mandi di sebuah sendang atau patirtan, yang mana di dalam mandi tersebut beliau mengadakan sayembara kepada siapapun yang mendengar kata-katanya. Adapun perkataan sandiwara atas bahasa sandiwara tersebut, barang siapa yang dapat menyembuhkan sakit kulitnya, kalau lelaki mau diambil sebagai suami, kalau perempuan mau diambil sebagai saudara kandung. Kemudian sayembara Nyai Roro Amis tersebut terdengar oleh sesosok buaya putih yang bernama Bajul Sangoro. Beliau adalah seorang sosok yang bisa merubah wujud menjadi seekor buaya putih. Yang Bajul Sangoro kemudian mendatangi Nyai Roro Amis. Yang awalnya Nyai Roro Amis merasa takut karena melihat buaya putih di dekatnya. Tapi karena sang buaya tersebut bisa berbicara layaknya manusia, maka Nyai Roro Amis pun menjadi tidak takut dan mempersilahkan Bajul Sangoro untuk mengobati luka atau penyakit kulitnya. Dan seperti mendapat keajaiban, beberapa kali dijilatin sama sang Bajul Sangoro, sakit kulit yang diderita Nyai Roro Amis kemudian sembuh. Dan karena merasa senang penyakitnya sembuh, maka secara langsung Bajul Sangoro berubah menjadi manusia, seorang lelaki tampan. Dan Nyai Roro Amis pun sangat bahagia dan senang hati menerima Bajul Sangoro menjadi sang suami.
Singkat cerita, keduanya kemudian menjadi suami istri dan mempunyai seorang anak yang bayi. Yang anak tersebut mempunyai keajaiban kalau waktu malam tubuhnya bersinar kuning. Bayi tersebut diberi nama Minak Sopal. Kemudian di masa remaja, Minak Sopal diajak oleh Bajul Sangoro untuk mengunjungi uaknya atau pakdenya yang berada di Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah Bathara Katong. Dan beberapa saat dari Kabupaten Ponorogo, yang Minak Sopal belajar beberapa ilmu dan kemudian pulang bersama sang ayahanda Bajul Sangoro melewati lorong di bawah gunung. Sesampainya di Kabupaten Trenggalek, Minak Sopal sangat kasihan melihat penduduk di sekitar tempatnya tinggal atau di tempat Kabupaten Trenggalek, sawahnya sering kekeringan. Karena itu sepulang dari Kabupaten Ponorogo, Minak Sopal berusaha membuat sebuah bendungan di Sungai Bagong. Namun proyek yang atau pembuatan bendungan tersebut tidak berjalan mulus karena Minak Sopal mendapat gangguan dari penguasa Gunung Wilis. Singkat cerita, ada sebuah raja yang bernama Raja Bedander yang menguasai utara Gunung Wilis, ingin memperluas wilayahnya sampai ke selatan. Kemudian Raja Bedander mengancam membanjiri kota Trenggalek. Dan Minak Sopal pun semakin bersemangat untuk membuat bendungan. Maka tantangan perang pun tidak terelakkan. Kemudian Minak Sopal pun bersemedi. Kemudian setelah bersemedi, Minak Sopal tidak mau mengorbankan masyarakatnya. Kemudian ia menantang Raja Bedander, penguasa utara Gunung Wilis, untuk berperang 1 lawan 1. Maka berangkatlah Raja Bedander menuju selatan lewat Gunung Wilis. Pasukan Raja Bedander sesampainya di desa Serabah berhenti sebentar karena lelah. Maka prajuritnya menancapkan sebuah payung di tempat beliau beristirahat. Dan selesai beristirahat, Raja Bedander meneruskan perjalanannya. Dan sepeninggal Raja Bedander tersebut, payung yang ditinggalkan tersebut menjadi sebuah batu yang sekarang menjadi batu payung yang ada di Serabah. Kemudian Raja Bedander menuju ke selatan barat, melanjutkan perjalanannya menuju Trenggalek. Tapi di tengah jalan beliau juga merasa kelelahan lagi, sehingga beristirahat sambil menikmati suara gamelan seperti tayuban atau musik Jawa. Setelah selesai lelahnya, beliau berangkat lagi. Dan tempat di mana Raja Bedander beristirahat tersebut, batu tersebut menjadi batu gamelan atau yang sekarang menjadi batu gong. Kemudian Raja Bedander meneruskan perjalanannya menuju ke Trenggalek. Sampailah beliau di hutan Ngares. Setelah sampai di hutan Ngares, mereka pun bertemu antaranya Adipati Minak Sopal dan Raja Bedander. Kemudian mereka pun mulai berkelahi atau melakukan pertempuran, yang mana keduanya saling mengeluarkan ajian kesaktiannya masing-masing. Pada suatu ketika keduanya sangat kelelahan sehingga beliau beristirahat, dan selesai merasakan lelah, beliau bertempur lagi dan membuat kesaktian masing-masing. Yang Raja Bedander menciptakan sebuah ayam yang sakti
dari batu, dan Minangkabau membuat atau menciptakan ayam yang sangat sakti juga dari sebuah besi yang sangat keras, sehingga pertarungan ayam tersebut sangat tidak terelakkan dan terjadi sangat seru. Kedua ayam Raja Bedander dan ayam Minangkabau bertarung sangat seru, hingga suatu ketika ayam tersebut saling mencakar dan mematuk, dan dari patukan ayam tersebut keluarlah bara api dan membuat ayam Minangkabau terpental. Juga ayam Raja Bedander juga terpental, dan ayam Raja Bedander seketika itu berubah menjadi batu, dan begitu juga ayam Minangkabau seketika itu berubah menjadi sebuah besi baja. Lalu tempat adu ayam tersebut sekarang menjadi terkenal dengan sebutan batu jago. Kemudian pertarungan dilanjutkan lagi menggunakan senjata keris. Keduanya bertarung sangat sengit. Suatu ketika Raja Bedander tersabet oleh keris Minangkabau sehingga terluka parah, hingga Raja Bedander lari tunggang langgang ke arah utara. Dan sampai di satu tempat Raja Bedander bersembunyi dan di satu tempat, namun darahnya sangat deras mengalir hingga di tempat tersebut dinamakan Lemah Abang. Seperti itulah kisahnya. Sambil terus berlari kembali ke utara Gunung Wilis, Raja Bedander memberikan sabda bahwa ia akan kembali lagi untuk membanjiri Kabupaten Trenggalek dengan air bah dari Gunung Wilis. Dan Adipati Minangkabau pun meneruskan pekerjaannya membuat bendungan tersebut. Kemudian beliau bersemedi. Beberapa saat setelah selesai bersemedi, beliau ditemui oleh seekor buaya putih yang beliau adalah ayahnya sendiri. Kemudian diberi wangsit untuk menumbalkan seekor gajah putih supaya bendungannya kuat dan tidak jebol. Karena sebelumnya bendungannya sering jebol karena diganggu penguasa Gunung Wilis. Kemudian berangkatlah Minangkabau ke wilayah Wengker atau sekarang Ponorogo untuk menemui Rondo Kerandon, seorang janda yang memiliki seekor gajah putih. Sesampainya di sana, singkat cerita, Minangkabau pun berhasil meminjam seekor gajah putih. Namun beliau tidak mengatakan kalau gajah putih tersebut akan disembelih dan ditumbalkan. Sesampai di Dambagong, gajah tersebut pun disembelih dan ditumbalkan. Kemudian jadilah Dambagong sekarang ini yang kekuatannya sangat kuat dan tidak pernah jebol lagi. Kemudian selesailah dam tersebut dibangun dan tidak jebol lagi. Tetapi karena waktu Minangkabau pergi ke Ponorogo untuk meminjam gajah putih tersebut, izinnya itu meminjam, maka Mbok Rondo Kerandon pun mencari dan menunggu di perbatasan Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek. Karena lama tidak kunjung dikembalikan, sambil menunggu maka tongkat Mbok Rondo Kerandon pun menjadi lapuk atau dibangan bubuk, yang kemudian desa tersebut diberi nama Desa Bubukan. Lama-lama ada kabar berita dari beberapa orang bahwasannya gajah putih sang Mbok Rondo Kerandon tersebut oleh sang Adipati Minangkabau dijadikan tumbal pembuatan bendungan di Dambagong. Mendengar hal tersebut, awalnya Mbok Rondo Kerandon sangat terkejut, tapi lama-lama ia mengheningkan cipta. Kemudian hatinya menjadi terang benderang dan legowo atau
menjadi cerah karena untuk kemaslahatan masyarakat Trenggalek dan sekitarnya. Maka asal-usul nama Trenggalek berasal dari terang benderangnya hatinya Mbok Rondo Krandon yang gajahnya untuk dibuat tumbal dan bagong sehingga menjadi kemaslahatan atau bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek. Dan sejak itu setiap bulan Selo di Trenggalek diadakan ritual sembelih kerbau putih karena memang sudah tidak ada gajah putih. Siangnya kepala dan kakinya diperebutkan di Dambagong ini. Kemudian malamnya diteruskan ruatan dan wayangan. Dan besoknya dan seterusnya seperti itu. Sehingga masyarakat Trenggalek hidupnya dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, dan ditingkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemajuannya sehingga masyarakat Trenggalek menjadi masyarakat yang makmur, murah sandang pangan dan loh jinawi. Seperti itulah kisah asal usul nama Kabupaten Trenggalek yang berawal dari kata treng atau terangnya terang benderang, galeh itu hati, yang berarti Trenggalek adalah terang benderangnya hati. Terima kasih karena telah mengikuti perjalanan saya hari ini belusuan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dari saya Robin Arsona Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu.